Kita akan mulai video ini dengan sebuah pertanyaan buat teman-teman. Kira-kira teman-teman, sebagai seseorang yang banyak berkecimpung di bidang IT, apakah teman-teman akan menjadi seorang yang generalis? Ataukah teman-teman akan menjadi seorang yang spesialis? Ada buku menarik yang dikarang oleh David Epstein, nama bukunya adalah Ring. Dalam buku tersebut disebutkan, orang yang punya banyak pengalaman dan punya background yang lebih, dia akan lebih mudah beradaptasi dan akan lebih sukses di bidangnya nanti. Dikisahkan di sana, ada seseorang yang sukses di bidang olahraga. Tetapi ketika kita melihat di bagian belakang, ketika dia masih kecil, kemudian remaja dan seterusnya, dia tidak fokus tertentu kepada olahraga tersebut. Tetapi dia punya pengalaman-pengalaman yang lain. Walaupun akhirnya ketika dia dewasa, dia mulai menekuni yang namanya olahraga tersebut. Bidang IT kita banyak mengenal banyak hal ya. Misalnya kita akan belajar tentang pemrograman, kita akan belajar tentang database, kita akan belajar tentang yang namanya networking misalnya. Biasanya kita akan punya kecenderungan akan sesuatu hal. Misalnya kita akan belajar ataupun menekuni tentang pemrograman, tentang database, ataupun kita akan menekuni tentang jaringan. Akhir-akhir ini kita mengenal adanya penggabungan antara beberapa bagian. Misalnya antara pemrograman, dia digabungkan dengan yang namanya server. Jadilah dia dua hal tersebut digabungkan menjadi satu yang namanya DevOps. Kita juga mengenal istilah-istilah yang lain, misalnya kita tahu tentang front end, kita tahu tentang back end, ataupun kita tahu tentang yang namanya full stack. Nah, kira-kira teman-teman sekarang yang menekuni bagian apa? Apakah sebagai front end, back end, ataupun full stack, ataupun yang lainnya silahkan masukkan di bagian kolom komen. Dan juga tidak akan menutup kemungkinan nanti akan ada penggabungan yang lain antara bagian-bagian tersebut. Kalau tadi DevOps, dia akan menggabungkan antara pemrograman, dia akan digabungkan dengan server. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penggabungan-penggabungan yang lain, misalnya antara database, dia akan digabungkan dengan yang namanya pemrograman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita kembali ke pertanyaan tadi, apakah teman-teman ingin menjadi seorang yang dikenal sebagai generalis, ataukah teman-teman ingin dikenal sebagai seorang yang spesialis? Kalau kita menjadi seorang yang generalis, artinya kita tahu istilah yang namanya palu gada. Apa yang lo mau, gua ada. Jadi kita bisa database, kita bisa AI, kita bisa pemrograman, kita bisa DevOps, dan sebagainya, dan kita bisa tahu semuanya secara mendalam. Ataukah teman-teman pengen menjadi seorang yang spesialis, di mana teman-teman akan tahu secara mendalam pada satu hal dari awal sampai dengan akhir. Misalnya kita sebut dengan yang namanya core of the core begitu ya. Dia tahu semuanya secara mendalam dalam satu bidang. Misalnya dia tahu tentang yang namanya database dari setup, kemudian optimasi dan sebagainya, dari replikasi, sharding dan sebagainya, dia tahu secara mendalam dan dia disebut dengan spesialis. Kalau kita sudah memilih akan hal tersebut, biasanya dia akan mempunyai konsekuensinya masing-masing. Kalau kita berbicara tentang yang namanya generalis, artinya dia paham semua hal. Tentunya akan butuh waktu yang sangat banyak untuk bisa mengetahui hal tersebut. Keuntungannya, dia bisa berpindah-pindah ke banyak pekerjaan yang lainnya. Bisa berpindah dari software menuju ke database, dari database pindah ke server, dan sebagainya. Dan perusahaan biasanya senang dengan orang-orang seperti ini. Ataukah kita memilih untuk menjadi seorang yang spesialis, di mana kita menjadi tahu akan suatu hal secara mendalam. Yang tentunya dia akan membutuhkan waktu untuk bisa mengetahui sesuatu hal secara mendalam tersebut. Dan orang-orang seperti ini biasanya dia akan sulit untuk digantikan dengan orang-orang yang lain selama perusahaan masih membutuhkannya, karena dia mengetahui secara mendalam tentang sesuatu hal, di mana sesuatu hal tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang artinya dia akan punya daya tawar yang sangat kuat, bisa daya tawar dalam hal gaji, bisa daya tawar dalam hal kebijakan dan sebagainya. Dia akan punya banyak kekuatan di sana. Tapi kadang susah untuk mencari pekerjaan karena ilmu yang dikuasai sangat-sangat spesifik. Nah, sekarang silahkan teman-teman pilih, apakah teman-teman akan menjadi seorang yang generalis, ataukah teman-teman akan menjadi seorang yang spesialis? Atau kita bisa pilih opsi yang ketiga, bukan generalis, dan juga bukan spesialis, yakni adalah generalis spesialis. Artinya kita generalis di banyak bidang, tetapi spesialis di bidang tertentu. Seperti huruf T ya, jadi generalis di banyak bidang, tetapi spesialis di bidang tertentu. Misalnya kita akan mendalami yang namanya AI begitu ya, kita ingin tahu secara mendalam tentang AI tersebut, dan kita akan mengetahui secara mendalam dari AI tersebut dari A sampai Z. Tetapi di bidang generalisnya, kita bisa tahu tentang pemrograman, kita bisa tahu tentang yang namanya database, kita tahu juga tentang yang namanya server, tapi secara dasar saja. Yang kuncinya adalah selalu bisa mengikuti tren yang ada. Kita melihat perkembangan yang ada dengan melihat apa-apa saja yang sedang tren pada saat itu. Dan nanti mendalamnya bisa berganti. Misalnya pada beberapa tahun awal kita akan belajar tentang AI. Bisa jadi di tahun berikutnya ataupun 5 tahun berikutnya kita ingin mendalami hal yang lain. Dan itu juga boleh-boleh saja. Tetapi radar untuk mengetahui apa saja yang sedang tren harus tetap menyala. Jadi kita harus tetap melakukan update terhadap pengetahuan kita. Supaya kita tidak menjadi was-was secara tiba-tiba dan kita bertanya, kira-kira kita akan digantikan oleh AI atau tidak. Asalkan kita tetap semangat dalam belajar hal-hal baru. Seperti kata Pak Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetap menjadi lapar dan juga tetap menjadi bodoh. Jangan mudah puas dan tetap belajar.